A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas surat An-Nisa ayat 48 sampai ayat 51. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni terhadap orang yang dia menyekutukan terhadap Allah, dan dia mengampuni apa yang selain yang demikian itu. Maksudnya bukan nek orang musyrik terus gak diampuni sampai mati, tapi kalau dia bertaubat masih tetap diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi benar-benar dosa yang tidak akan pernah diampuni kalau dia sampai musyrik, misalnya berkepercayaan kepada selain Allah Ta'ala, pasti dimasukkan neraka. Dia tidak akan pernah diampuni. Yes, pasti dakhalan nar. Yang selain itu, misalnya membunuh, misalnya dosa-dosa besar, zina, itu masih diampuni. Tapi ya harus melalui pertaubatan. Kalau tidak taubat, ya dia tetap diampuni, tapi dosanya itu tidak sebesar daripada musyrik. Dosa paling besar ada musyrik, menyekutukan Allah terhadap apapun, terhadap jabatan, terhadap uang, terhadap suaminya iso memusyrikkan loh. Kita nggak terlalu cinta mbak suami, terlalu itu menjadi musyrik, ya kan? Karena cintanya melebihi dari Allah. Yang harus kita cintai nomor satu adalah Allah, nomor dua ada Rasulullah, ya kan? Nah itu adalah panduan kita yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus fokus pada itu, karena Rasulullah berpesan kepada kita, yaitu satu, tinggalannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis boleh. Wa may yusyrik billahi faqatif taro isman azima. Sapa wong sing menyekutukan terhadap Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi musyrik itu golongan dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak. Satu, syirik pada Allah, menyekutukan terhadap Allah. Dua, membunuh. Tiga, zina, dosa-dosa besar itu. Tapi dosa-dosa besar masih diampuni kecuali musyrik. Kalau dia misalnya zina, dia minta ampun, dia ini ya masih bisa diampuni. Tapi musyrik sampai dia tidak mohon ampun sampai akhir hayatnya, dia tidak menyembah Allah, berarti dia tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Allah nggak mau dimadu, ya toh, semua harus lillahi ta'ala. Alam taro ilal ladina yuzakkuna anfusakum. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mereka mensucikan diri-diri mereka? Apa wae gak iso ndelok bahwa banyak orang sebenarnya dia itu mensucikan dirinya dengan cara sholat, dengan cara bertaubat. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang tidak suci, karena Allah itu zatnya suci, kudus, Al-Qudus. Jadi kita harus juga suci supaya kita bisa bertemu Allah Ta'ala. Surga itu tempatnya orang-orang yang suci, sedang neraka adalah tempatnya orang-orang berdosa. Siapa yang dia berbuat dosa pasti akan menebus dosanya di neraka. Dan siapa yang dia banyak amalan dan dia suci pasti di surga. Balillahu yuzakki mayasa'u wala yuslamuna fatila. Tetapi Allah dia mensucikan terhadap dia yang kehendaki, dan tidak dia mendolimi sedikit pun. Jadi maksudnya Allah itu memberi jalan kita untuk mensucikan kita itu dengan cara harta yang kita keluarkan zakatnya, waktu puasa itu tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan kita. Karena manusia itu tabiatnya itu suka mengotori dirinya sendiri. Dunia dan isinya itu mengotori kita. Terlalu cinta dunia, berlebih-lebihan. Tapi jangan dianggap semua dunia ini mengotori kita. Kalau kita tidak melalui aturannya Allah mengotori kita, tetapi bisa untuk mensucikan kita kalau sesuai dengan aturan Allah, ya toh.
Jadi Allah tidak akan mendolimi kita. Kalau kita pun sedekah, kita puasa karena tidak lillahi ta'ala, ya tetap diadab karena dia menuruti nafsunya, karena puasanya karena nggak ikhlas, tapi karena pengen dilem uang atau pengen dicontoh lo keliru. Itu aku puasa soalnya ben dicontoh mbak anak-anakku, itu kan menurut kita bener, tapi menurut Allah sudah nggak bener. Kita lek niat itu ya niat lillahi ta'ala. Perkara anak nyontoh apa enggak itu wis kita, yang penting kita sudah melakukan. Insya Allah kalau kita baik, anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita mengikuti baik. Tapi nek kita tujuannya untuk dicontoh, ya niatnya keliru maneh, ya Pak. Dan itu Allah tidak akan mendolimi sedikit pun, tergantung kepada niat kita. Undur kaifa yaftaruna 'alallahi kadiba. Kalian perhatikanlah, kamu perhatikanlah bagaimana mereka mengada-adakan terhadap Allah kedustaan, ya toh. Jadi dia itu menganggap Allah itu sesuai pemikiran kita. Allah kok begini, Allah lah, padahal Allah punya hak sendiri. Dia mengabarkan Allah itu begini begitu, tergantung Allah punya kehendak. Ya apa? Ya pokoknya nek dia berbuat baik, ya toh, kita nggak usah menghukumi orang baik atau enggak baik. Kita berbuat baik, ya toh, Allah pasti memberi pahala baik. Tapi nek kita berbuat buruk, kembali kepada kita. Tapi kita kadang-kadang malah mengada-adakan, iku salah, iku bener. Lah iku berarti kita yang mengada-adakan. Padahal Allah itu enggak ngono. Dan selalu manusia itu berbuat kedustaan terhadap Allah. Aku kok melalui ini, Allah ku langsung, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, ya toh. Dan langsung mintanya kepada Allah, aku harus wasilah ini, aku harus melalui ini. Dan ilmunya iya, tetapi enggak usah kita itu menyamakan atau mencari, aku ingin kok lewat kene iso, kan tujuan ke Allah. Itu enggak sama, medustaan, ya toh. Agama itu tujuannya lah padha se mati meneh nang akhirat nang surga, cuman melalui Kristen, melalui iki gak ngono. Pokoknya lek yang lurus itu ya harus beragama Islam, tuntunannya Islam. Wa kafa bihi ismam mubina, dan cukuplah dengannya dosa yang nyata. Nek kita melalui ini itu Tuhan ganti-ganti, melalui minta rezeki, melalui jenenge pesugihan, melalui jimat-jimat, yaitu sama dengan musyrik. Amalan-amalan sing gak genah, nek kita kepengen rezeki ya wis berdoa sama Allah, kita taat salatnya, puasanya, ya toh. Lek puasa kamu lakoni sunah-sunah lho, insyaallah kamu akan dirahmati Allah taala. Alam taro ilal ladina utul nasibam minal kitab yu'minu nabil jibati wa taguti wa yaquluna lil ladina kafaru. Apakah tidak kamu melihat kepada orang-orang yang mereka diberi bagian dari Alkitab? Mereka beriman kepada al-jibti. Al-jibti itu sama dengan togut, sembahan selain Allah. Dek iku setan. Cuman iku angen-angen. Pesugihan dek Nyi Roro Kidul. Pesugihan neng rengel. Iku adalah setan, jin yang bantu mereka dengan cara memenuhi permintaan jin. Biasanya tak kembang, minta ayam hitam mulus, togut, patung-patung, uwit disembah diwek kembang kayak gitu. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang mereka kafir, mereka itu mendapat petunjuk dari orang-orang yang mereka beriman jalannya. Dan dia selalu ngomong, ngene iki ya wong kafir Mekah ini. Mereka itu mendapat petunjuk, aku le petunjuk ngene iki, petunjuk ngene iki teko Al-Qur'an iki ngene. Ya memang yang dibaca itu tuh banyak loh. Sekarang orang-orang bacanya baca Al-Qur'annya bener, orangnya enggak bener. Dan Al-Qur'an itu adalah doa. Dia menggunakan doa, tapi orangnya itu mintanya kepada jin, ya toh. Kita nggak tahu, tapi makanya kita itu harus belajar sendiri, mengerti sendiri, ngelakoni sendiri supaya
lurus dan kita harus mempunyai guru. Kalau nggak punya guru, gurunya setan. Wes aku ngaji dhewe iso, iki ngene iso, memahami dhewe iso, nggak mungkin. Karena guru itu harus punya guru lagi, guru lagi, guru. Akhirnya nanti ke Rasulullah. Ya Rasulullah ke Allah Ta'ala. Jadi kita harus punya guru. Nek nggak punya guru, gurunya diri kita sendiri. Karena merasa sudah ngerti, nggak mau. Alah gurune ngene. Guru itu juga banyak kekurangan. Kita jangan melihat kurangnya guru, tapi kita harus menelaudani guru yang baik, karena guru juga diuji sama Allah. Ya punya sifat iri, dengki, ya toh, punya sifat marahan, punya macam-macam, tapi dia pasti berdoa kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Jadi kita harus punya guru. Rasa gitu apa sing kepen kau tanyakan? Ada. Semoga-moga barokah di dunia wal akhirah. Selamat kamu amalkan supaya insyaallah sampai akhir hayat tidak menjadi orang yang musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.